Saya perhatikan perkara-perkara yang ada itu korporasinya itu hanya sebagai tools, sebagai alat, Prof, sebagai tameng, Prof, untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Baik, selamat pagi, salam jumpa dalam obrolan santai pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang hakim agung, Profesor Dr. Suryajaya. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai korporasi, ya. Tentu berbicara korporasi pada pagi hari ini bukan membahas bagaimana korporasi itu ingin tumbuh dan berkembang, tidak. Tetapi bagaimana kita pada pagi hari ini akan berbicara mengenai tindak pidana korporasi, khususnya korupsinya dalam korporasi. Nah, kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana oleh korporasi adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memperkaya diri dan untuk atau memperkaya korporasi, baik perusahaan itu sendiri maupun perusahaan orang lain. Nah, selama ini KPK banyak membidik hanya pelaku tindak pidana korupsi kepada para individual atau pada subjek hukumnya adalah manusia. Tetapi pada saat ini kita akan berbicara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Baik, Prof. Surya. Ya. Bagaimana Prof. Surya melihat korporasi di Indonesia yang melakukan kegiatan pidana, ya, terutama yang sifatnya adalah tindak pidana korupsinya. Nah, bagaimana Prof. Surya melihat hal seperti itu? Makasih Prof. Faisal Santiago. Syukur alhamdulillah Mahkamah Agung bersama dengan stakeholder hukum lain bersama-sama sudah menyusun dan itu sudah jadi Perma, yaitu Perma 13 2016. Lahirnya Perma ini menjadi satu kegembiraan bagi korporasi karena Perma ini secara filosofis memberikan perlindungan kepada korporasi sesungguhnya. Yeah. Walaupun awal-awal teman-teman dari berbagai organisasi perusahaan mencoba untuk mempertanyakan ini apa sesungguhnya materi atau substansi lahirnya Perma 13 2016 tentang korporasi. Awalnya mereka khawatir, Prof, bahwa Perma ini dimaksudkan untuk mengkriminalisasi. Oke. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu, justru memberikan perlindungan hukum. Nah, kenapa saya punya pandangan seperti itu? Pertama, dulu sebelum lahirnya Perma, itu korporasi bisa dihukum tanpa didakwa. Oke. Dulu. Oke. Jadi banyak korporasi yang dihukum tidak didakwa. Padahal harusnya orang untuk diproses harus melalui dakwaan. Betul. Jadi dengan Perma ini sudah menyatakan bahwa korporasi untuk menghukum korporasi harus melalui dakwaan. Jadi itu satu perlindungan, satu kepastian bagi. Yeah. Jadi mereka sudah nyaman, Prof. Jadi tidak ada proses tiba-tiba dihukum, sekarang harus ada by proses. Gitu, sekarang sudah. Oke. Salah satunya dalam Perma tersebut dikatakan begini, Prof. Hakim dapat menjatuhkan pidana, ya, terhadap korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus. Artinya kan gitu, Prof, ya, bahwa para pengurus kalian jangan main-main. Kalau Anda melanggar sesuai dengan hukum, Anda akan kena hukuman gitu ya, Prof. Bukannya begitu, Prof? Ya. Bagaimana, Prof, melihatnya? Jadi ya sebelum saya jawab itu, Prof, ada masih tersisa sedikit tadi. Jadi dasar itu tadi yang mendorong para stakeholder. Karena kelemahan selama ini, Prof, orang sering pertanyakan yang Prof kita diskusi sebelum acara ini, bahwa korporasi yang diajukan itu kenapa kurang? Bahkan masih dihitung jari waktu itu. Kenapa? Karena memang undang-undang mengatur soal hukum acara,
bagaimana menegakkan tindak pidana korporasi itu sangat terbatas. Hukum acara yang mengatur tentang bagaimana proses mengajukan korporasi itu dalam undang-undang nggak ada, kurang sekali, Prof. Oleh karena itu Perma dihadirkan untuk mengatur, karena wadah Perma adalah mengatur tentang hukum acara. Baik. Karena salah satu hambatan kenapa korporasi itu nggak diajukan karena ketentuan tentang hukum acaranya itu tidak lengkap, sangat kurang, nggak ada. Bagaimana memanggil, bagaimana, nggak ada. Nah, baru Perma ini mestinya pembuat undang-undang, pemerintah DPR itu mengangkat Perma menjadi undang-undang, atau memasukkan Perma ke dalam KUHP. Ya. Harusnya itu untuk melengkapi, karena walaupun Perma juga sangat kuat ya, sama dengan undang-undang, tapi lebih gengsinya lebih baik lagi kalau diangkat jadi undang-undang. Nah, kalau itu teman-teman mendorong bahwa agar korporasi ini bisa diajukan sebagai subjek tindak pidana apapun, bukan cuma korupsi, Prof. Tindak pidana apapun. Oke, baik. Karena tindak pidana pajak boleh, tindak pidana kehutanan, lingkungan, pertambangan, tindak pidana apapun. Kalau dia melakukan bisa, karena korporasi menjadi subjek. Menjadi subjek tindak pidana yang derajatnya sama dengan manusia, sebenarnya sama. Manusia dengan korporasi itu tanggung jawab hukumnya sama sebenarnya. Nah, pertanyaan Prof tadi bahwa jadi pengurus, memang perkembangan pemidanaan korporasi itu sudah mengalami tiga fase perkembangan, Prof. 3, bahkan sudah 4 fase perkembangan tanggung jawab korporasi. Dalam KUH pidana kita, Prof, berdasarkan asas konkordansi itu belum menghukum korporasi, Prof. Belum menghukum perusahaannya, hanya menghukum individu, pengurus KUH pidana kita. Jadi itu tahap pertama perkembangan pertanggungjawaban korporasi. Jadi korporasi melakukan tindak pidana di dalam KUHP pidana kita, tetapi yang dimintai tanggung jawab itu adalah individual yang Prof katakan tadi. Orang, komisaris, pengurus, direksi. Itu tahap pertama. Nah, perkembangan terakhir bahwa kalau korporasi melakukan, korporasi juga dimintai tanggung jawab. Selain orang. Betul. Jadi karena adanya tanggung jawab korporasi karena perbuatan orang tadi. Betul. Prof ya, ada hubungan kausalitas. Betul, pasti. Pasti itu. Jadi orang melakukan ada kaitannya dengan tanggung jawab korporasi. Jadi apa yang dilakukan orang yang seperti Prof katakan tadi, maka beban tanggung jawab juga ada di korporasi. Nah, oleh karena itu tahap pertanggungjawaban yang terakhir itu. Nah, sekarang tidak lagi kalau korporasi melakukan, korporasi dihukum. Kalau orang melakukan, orang juga dihukum. Kalau dua-duanya melakukan, dua-dua kita harus hukum. Jadi korporasi kita hukum, orangnya juga kita hukum. Pengurusnya atau direksi dan komisarisnya. Tapi begini, Prof, biasanya kan kalau korporasi itu kan karena korporasi itu adalah sebagai subjek hukum juga ya, dia berbentuk badan usaha. Badan usaha itu bisa jalankan kalau memang ada para pengurus gitu kan. Nah, sebetulnya selebih banyaknya itu adalah para pengurus, Prof, yang melakukan kejahatan korporasi, Prof. Karena saya perhatikan perkara-perkara yang ada itu korporasinya itu hanya sebagai tools, sebagai alat. Prof, sebagai tameng, Prof, untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Nah, tentu dengan kita adanya bagaimana memberantas para pelaku dan para subjek hukum badan usaha itu akan menjadikan kondisi hukum di Indonesia menjadi sangat baik gitu, Prof. Karena equality before the law ternyata juga berlaku di mana saja begitu, Prof ya. Nah, tentu dengan negara yang penindakan korporasinya bersih, ini juga akan berpengaruh pada investor, Prof. Mereka akan mau percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia gitu ya. Nah, Prof Surya, bagaimana Prof Surya melihat gitu ya tentang pemberantasan atau penegakan hukum yang berbicara tentang korporasi tadi, Prof? Apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya, Prof? Bagus sekali, sangat bermanfaat pertanyaan Prof Faisal. Memang kedudukan korporasi sebagai subjek
subjek pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban korporasi itu ada pertanggungjawaban keperdataan dan ada pertanggungjawaban kepidanaan. Ini tanggung jawabnya berbeda. Saya mau bicara dulu tanggung jawab di bidang pidanaan. Baik. Korporasi sebagai alat, ya. Jadi memang modus operandi hari ini, Prof. Iya. Banyak orang menciptakan korporasi, membuat korporasi untuk membuat kejahatan. Oke. Banyak, ada orang yang sampai puluhan membentuk untuk melakukan kejahatan. Berbagai kejahatan yang dia bisa lakukan, pengadaan, pencucian uang dan macam-macam. Jadi mensreanya niatnya itu, Prof, ya. Sudah di situ satu. Yang kedua, korporasi menjadi sasaran kejahatan. Oke. Jadi pengurus-pengurus, dia komisaris atau direksi atau staf justru menggerogoti korporasinya. Oke. Jadi diperah gitu, Prof. Iya, di asetnya diambil oleh pengurusnya sendiri. Banyak itu kan banyak kejadian itu. Jadi tadi sebagai instrumen untuk kejahatan yang Prof bilang, yang kedua sebagai objek kejahatan, korporasinya diambil, dijarah asetnya. Yang ketiga, korporasi sebagai, pokoknya ada tiga. Nanti saya ingat-ingat lagi, ada tiga itu posisi korporasi dalam konteks perbuatan pidana tadi. Ya. Kemudian saya mencoba melihat bahwa bagaimana kita membangun agar korporasi di Indonesia ini bisa menciptakan suasana bisnis yang lebih baik agar para investor bisa baik investor asing maupun investor lokal untuk bisa membangun korporasi dengan korporasi yang sehat dan kompetitif. Pertama, bahwa kehadiran korporasi itu menjadi sumber roda ekonomi kita. Oke, betul. Jadi nggak boleh juga kita sembarangan untuk membidik korporasi yang memang ya kalau nggak bersalah masuk kita bersalahkan itu yang kita perlu jaga, Prof. Pertama itu. Jadi karena dia menjadi sumber roda perekonomian di manapun, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, perusahaan corporate itu. Yang kedua, korporasi itu memberikan sumbangan terbesar, Prof. Betul. Bagi pemasukan negara. Betul, percis, Bro. Ini yang perlu dijaga. Betul. Jadi oleh karena itu perlu ada suatu perlindungan lah juga ya. Bukan cuman kita bagaimana korporasinya kita harus proses, tapi bagaimana memberikan perlindungan itu tadi yang Prof. Yang ketiga, sumber tenaga kerja yang terbesar itu ada di korporasi. Apalagi yang sifatnya padat karya, Bro. Waduh. Nah, itu saya bilang, Prof. Mungkin lebih banyak tenaga kerja atau orang yang bekerja di korporasi dibanding orang yang bekerja di pemerintahan. Oh iya, jelas. Ini puluhan juta ini yang ASN itu seluruh Indonesia cuma 3 juta nggak sampai, Bro. Coba itu. Kalau pekerja luar biasa. Apalagi puluhan. Indeksnya kenaikan 1% itu menciptakan 400 tenaga kerja baru. Iya. Itu puluhan juta. Betul. Puluhan juta. Jadi oleh karena itu perlu dipelihara ini. Bagaimana kita menciptakan agar korporasi itu seperti yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN itu mengenai good corporate governance. Ya, GCG. Ya, itu yang perlu dibangun sebenarnya. Bagaimana kita pemerintah dengan bekerja sama berbagai pihak untuk membangun bagaimana korporasi di Republik ini menjadi korporasi yang good governance. Ya. Good corporate governance. Ya. Ada satu ajaran, Prof, yang dalam hukum pidana bisa menjadi satu perlindungan hukum bagi corporate apabila melakukan satu tindak pidana, apabila dalam corporate itu sudah tercipta namanya good culture. Ya. Good culture corporate. Jadi itu yang saya bilang tadi. Jadi bukan hanya bagaimana membangun manusia menjadi culture-nya bagus, tapi korporasi juga kita bangun culture-nya supaya korporasi. Jadi oleh karena itu tadi saya udah dari awal menyatakan sesi yang tadi bahwa membangun culture itu yang sangat penting. Iya. Jadi manusia kita bangun culture-nya bagaimana mengikuti culture yang bagus. Kemudian di korporasi juga kita bangun culture-nya agar menjadi good culture corporate. Jadi menciptakan korporasi yang kulturnya bagus di dalam. Jadi kalau toh terjadi misalnya ada tindak pidana, Prof. Korporasinya udah bisa bebas dari tanggung jawab. Iya. Nah, cuman apakah ini bisa diimplementasikan? Iya.
Nah, kami kemarin Prof bersama dengan kawan-kawan di KPK mencoba mengeluarkan itu, KPK udah mengeluarkan dengan kerjasama Mahkamah Agung checklist. Jadi ada pedoman pemindahan korporasi dalam bentuk checklist. Jadi kalau semua rambu-rambu itu sudah dipenuhi, maka itu sudah tercipta yang namanya good culture itu tadi. Ya. Nah, cuman kita apakah checklist ini sudah digunakan seluruh korporasi, bukan cuma BUMN dan juga korporasi swasta, itu saya belum tahu. Bagaimana di lapangan tentang penerapan pedoman panduan ini agar korporasi bisa terhindar. Bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kriminal. Jadi penerapannya dan bagaimana pengawasannya, Prof. Ada, itu. Itu yang penting, Prof. Jadi perilaku korporasi bisa dipantau melalui checklist itu tadi. Iya, betul. Jadi perilaku menyimpang bisa kita tahu cepat. Betul. Oh ini apa ada pengawasan, apa ada audit, apa ada macam-macam itu kita lakukan. Jadi memang kita tidak pungkiri, Prof, bahwa korporasi itu hadir pasti tujuan utamanya di samping untuk mensejahterakan dan sebagainya adalah profit. Tapi bagaimana mencapai profit itu kan yang dijalankan itu harus sifatnya adalah legal. Bukan ilegal. Bukan yang ilegal. Sehingga kalau dia menjalankannya dengan secara legal, ya tentu tidak akan pernah terjadi tindak pidana kejahatan korporasi. Jadi kalau checklist tadi udah dipatuhi, tadi regulasinya sudah, itu nggak ada. Saya kira korporasi kita menjadi sehat. Iya, betul, Ini yang perlu sebenarnya. Cuman problem hari ini, apakah memang panduan ini sudah diimplementasi apa tidak?